Yang pertama, mengetahui pentingnya HP. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan HP. B. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat mengetahui dampak positif penggunaan HP. Yang kedua, dapat mengetahui dampak negatif penggunaan HP. C. Materi pokok, yaitu dampak positif dan negatif penggunaan HP bagi kalangan remaja. D. Metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran, curah pendapat, model, diskusi, dan tanya jawab. E. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal. 1. Membuka kegiatan dengan salam. Kedua, perkenalan dengan warga belajar. Ketiga, fasilitator memberikan gambaran dan penjelasan mengenai materi yang akan disampaikan. Kedua, kegiatan inti. Yang pertama, warga belajar diminta untuk menyampaikan gagasan atau pendapat mengenai materi. Yang kedua, menulis semua masukan atau pendapat warga belajar. Ketiga, kegiatan penutup, yaitu menyimpulkan pendapat dan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renul Srienti, NIM 18,05128. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan salah satu metode pembelajaran, yakninya metode curah pendapat, di mana metode curah pendapat ini merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, maupun pengalaman dari peserta dan warga belajar. Metode curah pendapat ini berbeda dengan diskusi lainnya, karena dalam diskusi pendapat seseorang tersebut untuk ditanggapi seperti ditambah maupun dikurangi. Sedangkan dalam metode curah pendapat, pendapat orang tersebut tidak untuk ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mulai diskusi kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Renul Srienti sebagai fasilitator dan rekan saya Sasmita Putri Insani sebagai notulen. Baiklah, diskusi kita pada hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh gadget bagi remaja. Sebelumnya, saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Apalagi di masa modern saat sekarang ini, remaja tidak dapat terlepaskan dari yang namanya handphone. Walaupun tidak semua remaja tidak memiliki handphone, tapi mereka akan berusaha meminta kepada orang tua mereka untuk dibelikan handphone agar tidak ketinggalan zaman. Selain itu, handphone juga memiliki dampak positif dan negatif bagi kalangan remaja. Baiklah, jadi menurut adik-adik, apa sih dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget pada remaja saat sekarang ini? Saya kepada Jessa dipersilakan. Menurut saya, dampak positif dari bermain gadget salah satunya adalah menunjang kegiatan bisnis seperti memproduksikan barang-barang atau produk. Dampak negatif dari bermain gadget salah satunya adalah menyebarkan berita bohong, sehingga kita harus teliti dalam mengolah informasi. Terima kasih kepada Jessa. Selanjutnya, kepada Melissa dipersilakan. Menurut saya, dampak positif dan negatif dari bermain gadget adalah dampak positif dari bermain gadget pakai lengkap sesuai kebutuhan seperti berfoto di HP, ataupun membuat video dan membuat alarm. Dampak negatifnya adalah kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Oke, terima kasih kepada Melissa. Selanjutnya, saya Kak. Baiklah, kepada Ella dipersilakan.
dapat bermain game, mendengarkan musik, atau memutar video. Dampak negatif bermain gadget adalah kurangnya waktu istirahat. Bermain ponsel terlalu lama akan membuat lupa waktu dan mengorbankan waktu istirahat. Jadi dapat kita simpulkan dari pendapat adik-adik tadi bahwa ada 4 dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget. Yang pertama, ada dampak positifnya yaitu paket lengkap sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada penunjang kegiatan bisnis. Yang ketiga, ada komunikasi jarak jauh yang nyaman. Yang keempat, ada menghibur waktu senggang. Sedangkan ada juga 4 dampak negatifnya. Yang pertama, kurangnya berinteraksi. Yang kedua, menyebarkan berita bohong. Yang ketiga, ada pekerjaan dapat terbengkalai. Yang keempat, kurangnya istirahat. Jadi dari kesimpulan tersebut, apakah ada pertanyaan atau pendapat dari adik-adik? Tidak. Baiklah, sekian diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.